Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala dan hendaklah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita semua benar-benar akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal pada hari kiamat kelak, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar akan bertanya kepada kita seluruhnya seraya meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, hari kiamat merupakan hari disodorkannya berbagai macam pertanyaan kepada setiap manusia. Maka siapa yang telah mengetahui bahwa ia benar-benar akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala dan bahwa Allah benar-benar akan bertanya seraya meminta pertanggungjawaban kepadanya, maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban untuk hari yang besar tersebut. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, kami benar-benar akan bertanya kepada mereka seluruhnya tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Hijr ayat yang ke-93. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Berhentikanlah mereka, sesungguhnya mereka benar-benar akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat As-Saffat ayat yang ke-24. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Surat Al-Isra ayat yang ke-36. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian menikmatinya di dunia ini. Surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Maka itu merupakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pertanyaan itu benar-benar akan kita hadapi pada hari kiamat nanti. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat ini sangatlah banyak. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentangnya pada hari kiamat nanti adalah salat yang wajib, yang ia merupakan tiang bagi agama Islam ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bertanya, bagaimana seseorang dengan salatnya? Apakah ia memprioritaskannya sehingga ia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya dan menyempurnakannya, atau bahkan ia meremehkannya atau mengabaikannya seraya menganggapnya hanya rutinitas harian sehingga ia melaksanakannya dengan penuh kekurangan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh." Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya rusak, maka sungguh ia telah celaka dan merugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Dalam riwayat Abu Daud, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dengannya manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru fi salati abdi." Lihatlah salat hambaku. Atamma am naqasaha. Apakah ia telah melakukannya dengan sempurna atau ia penuh kekurangan di dalam melakukannya? Fa in kanat tammah, apabila salatnya sempurna, kutibat lahu tammah, maka ditulis untuknya sebagai salat yang sempurna. Wa in intaqasa minha syai'an, apabila ada kekurangan di dalam salatnya, qal Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un, qala, apabila ia memiliki salat-salat sunnah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ih." Sempurnakanlah untuk hambaku ini salat wajibnya dengan salat-salat sunnahnya. Yaitu salat sunnah tersebut menjadi penyempurna bagi kekurangan-kekurangan yang ada. Thumma tu'khadhul a'malu ba'da dzalik. Kemudian barulah diambil amalan-amalan yang lainnya setelah itu, yaitu setelah amalan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang juga akan dipertanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kelak adalah pendengaran, penglihatan dan hati nurani setiap manusia. Sebagaimana dalam ayat tadi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surah Al-Isra ayat yang ke-36. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah akan bertanya kepada mereka, apakah mereka menggunakan hal-hal ini untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala? Apakah mereka menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati mereka di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala
sehingga mereka selamat, ataukah sebaliknya mereka menggunakan hal-hal tersebut untuk durhaka dan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala sehingga mereka celaka dan merugi. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian umur, ilmu, jasad dan harta adalah 4 perkara yang juga akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Masing-masing darinya akan ditanyakan dengan 1 pertanyaan, kecuali harta. Maka harta akan ditanya dengan 2 pertanyaan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amil wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, untuk apa ia habiskan. Termasuk di dalam umur adalah waktu yang dimilikinya, waktu semasa hidupnya akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk apa saja ia habiskan waktu tersebut. Kemudian sampai ia ditanya tentang ilmu yang dimilikinya, apa yang ia amalkan dengan ilmunya, dan ia akan ditanya tentang hartanya dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari mana ia memperoleh hartanya, dengan cara apa ia memperoleh hartanya, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, wa fima anfaqah. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk apa ia keluarkan atau belanjakan hartanya, apakah di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah di dalam hal-hal yang baik ataukah di dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ia akan ditanya tentang jasadnya, untuk apa ia pergunakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat kelak akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia seorang yang memberikan nasihat di dalam kepemimpinannya, ataukah ia seorang yang curang dan menipu orang-orang yang dipimpinnya? Apakah ia seorang yang menjaga kepemimpinannya tersebut, ataukah ia orang yang menyia-nyiakan kepemimpinannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma istara'ah, ahafidhu dzalika am dayya, hatta yas'ala ar-rajula ala ahli baitih." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaga kepemimpinannya tersebut dengan hal-hal yang baik, ataukah ia menyia-nyiakannya? Sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bertanya kepada orang laki-laki tentang keluarganya. Allah meminta pertanggungjawaban kepadanya terhadap keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahihul Jami'. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu siapakah pemimpin itu? Apakah yang dimaksud dengan pemimpin hanya seorang pemerintah negara? Coba perhatikan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian, masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang mengurusi seluruh urusan manusia, yaitu seorang pemimpin negara, dia adalah seorang pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyat-rakyatnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki, siapapun dia, setiap seorang laki-laki, dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun. Dan seorang wanita adalah seorang pemimpin
ala baiti ba'liha wa waladih, terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya, wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, dan seorang budak sahaya, seorang hamba sahaya adalah pemimpin terhadap harta suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta. Ia adalah seorang pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hal tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah tabaraka wa taala juga akan bertanya kepada kita seluruhnya pada hari kiamat kelak tentang berbagai macam nikmat yang kita nikmati di dalam kehidupan dunia ini, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana dalam ayat tadi, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu pada hari kiamat kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Allah tabaraka wa taala akan bertanya tentang nikmat kesehatan. Allah tabaraka wa taala akan bertanya tentang nikmat memiliki kendaraan, memiliki tempat tinggal. Semuanya akan Allah tabaraka wa taala minta pertanggungjawabannya. Apakah kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala sehingga kita selamat, ataukah kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut lebih besar di dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala, maka kita akan celaka dan merugi. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka siapa yang telah mengetahui bahwa ia akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya ia menyiapkan jawaban untuk hari tersebut. Maka hendaklah ia menyiapkan jawaban yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala untuk hari tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitabnya Hilyatul Awliya sebuah nasihat yang sangat agung, sebuah nasihat yang sangat bermanfaat, nasihat oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang mulia. Beliau pernah berjumpa dengan seorang laki-laki, lalu beliau bertanya, "Berapakah usiamu?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Usiaku 60 tahun. Kemudian beliau mengatakan, "Kalau begitu, sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Allah tabaraka wa taala, dan saat ini engkau hampir sampai kepadanya." Lalu laki-laki tersebut mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Lalu Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, "Apakah engkau mengetahui makna? Apakah engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan itu?" Laki-laki tersebut mengatakan, "Iya, aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Apakah engkau mengetahui tafsir kalimat tersebut?" Ia mengatakan, "Jelaskan kepadaku tafsirnya wahai Abu Ali." Adalah kunyah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Kemudian beliau mengatakan, "Adapun perkataanmu inna lillah adalah sesungguhnya kita ini hamba milik Allah tabaraka wa taala. Adapun ucapanmu wa inna ilaihi raji'un adalah
bahwa kita benar-benar pasti akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila engkau mengetahui bahwa engkau adalah hamba milik Allah Tabaraka wa Ta'ala dan engkau akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah engkau mengetahui bahwa engkau benar-benar akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila engkau mengetahui bahwa engkau akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah engkau mengetahui bahwa engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila engkau telah mengetahui bahwa engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah engkau mempersiapkan jawaban untuknya. Lalu laki-laki tersebut yang mengatakan seakan-akan atau seraya nasihat ini memberikan pengaruh di dalam dirinya. Famal hilah, lalu apa yang harus aku lakukan dengan keadaanku sekarang, dengan usiaku sekarang? Lalu Al-Fudail bin Iyad mengatakan yasirah, mudah. Fama huwa, lalu ia mengatakan apakah itu? Lalu beliau mengatakan ahsin fima baki, ahsin fima baki, ghufira laka ma madha wa ma baki, wa in asa'ta fima baki, wa in asa'ta fima baki, wa in asa'ta fima baki, ukhizta fima baki, fima madha wa fima baki. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, berbuat baiklah engkau di sisa hidupmu, yaitu rubahlah keadaanmu menjadi lebih baik di sisa hidupmu. Niscaya engkau akan diampuni terhadap apa yang telah lalu dan apa yang tersisa dari hidupmu. Namun apabila engkau tetap berbuat keburukan, tetap berbuat kejelekan di sisa hidupmu, maka Allah akan menghukummu, atau engkau akan dihukum dengan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan dilakukan dari apa yang tersisa di dalam hidupmu. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita berupaya untuk memperbagus dan memperbaiki keadaan kita dari satu hari kemudian hari yang berikutnya, dari satu bulan kemudian bulan yang berikutnya, dari satu tahun dan tahun yang berikutnya. Dan setiap kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pasti akan menjawab pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Tapi kita tidak tahu jawaban apa yang kita jawab. Apakah jawaban yang menyelamatkan kita atau jawaban yang menyengsarakan kita? Maka yang diminta adalah mempersiapkan jawaban-jawaban yang dengannya kita selamat dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah membantu kita dan memberikan taufiknya kepada kita agar kita dimudahkan untuk mempersiapkan jawaban-jawaban pada hari yang besar itu, pada hari yang mengerikan itu, dengan jawaban-jawaban yang menyelamatkan kita dari api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya rabbal alamin. Allahumma atina nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.